Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Januba Arifah, NPM 18690001, dan Arinda Dwi Safitri, NPM 18690019, akan menjelaskan tentang analysis of the headspace volatile of fresh bred Arabica coffee using solid pass micro extraction. Pendahuluan, pengertian kopi. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Ada dua jenis kopi, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Kebanyakan orang lebih menyukai kopi jenis Arabica karena memiliki aroma dan cita rasa yang unik seperti rasa asam dan warna seduhan yang tidak terlalu pekat. Sedangkan kopi Robusta cenderung memiliki rasa yang seperti kacang-kacangan, kasar, dan lebih pahit dibandingkan dengan kopi Arabica. Proses pembuatan kopi. Ada beberapa proses seperti proses penyangraian, proses penggilingan, dan proses penyeduhan merupakan tahapan penting untuk mengeluarkan aroma yang sangat menarik. Ada sensasi kesegaran dan aroma kaya aromatik yang diinginkan merupakan faktor yang sangat diperlukan untuk kelezatan kopi. Pengertian brewing. Brewing merupakan proses penyeduhan kopi. Proses penyeduhan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan alat. Jika dilakukan secara manual, biasanya menggunakan kertas saring, corong, seperti pada gambar di bawah ini. Jika menggunakan alat, biasanya menggunakan alat seperti espresso. Karena aroma yang dihasilkan saat proses penyeduhan ini tidak berlangsung lama, bahan volatil yang akan dianalisis harus dikumpulkan secepat mungkin. Metode SPME ini memungkinkan pengambilan sampel aroma kopi secara cepat, tetapi kondisi pengambilan sampel perlu dioptimalkan untuk memastikan reproduktivitas. Prosedur umum SPME. Sebelum pengambilan sampel headspace, fiber SPME direkondisi di port injeksi GC. Setelah pengambilan sampel, serat ditempatkan ke port injeksi GCMS atau GCO dan didesorpsi secara termal selama 10 menit pada suhu 250 derajat Celcius. Pengambilan sampel headspace SPME menggunakan 6 jenis fiber SPME seperti BDMS, PDMS-DVB, Carboxen, PDMS, poliakrilat, dan sebagainya, yang dilakukan di bawah kondisi statis sesuai dengan sampel volatil. Kopi yang diseduh sebanyak 10 ml dipindahkan ke pirek botol kaca dan ditutup. Setelah pengambilan sampel, fiber ditempatkan ke port injeksi GCMS dan didesorpsi secara termal selama 10 menit pada suhu 250 derajat Celcius. Pembahasan pemilihan jenis serat SPME. Pada tabel 1 menunjukkan perbandingan kemampuan adsorpsi dari 6 fiber yang telah jelas menunjukkan afinitas adsorpsi yang berbeda dari senyawa volatil. Senyawa volatil kopi dibagi menjadi 8 jenis kelompok senyawa yang dapat dilihat pada tabel 1B. Dan total luas puncak kelompok tersebut ditunjukkan pada tabel 1A. Selanjutnya, senyawa yang terdeteksi oleh ion-ion spesifik ini dibagi menjadi 3 macam gugus senyawa pada tabel 1C. Waktu pemaparan SPME. Analisis Tomake lebih efektif, lebih baik untuk mengumpulkan volatil dalam jumlah yang lebih besar, tetapi waktu sampling yang lebih lama dapat menyebabkan perubahan-perubahan aroma kopi segar atau perbedaan konstitusional dari headspace nyata yang disebabkan oleh fenomena persaingan pada fiber SPME. Untuk menentukan waktu pemaparan yang tepat, fiber SPME diekspos ke headspace masing-masing pada waktu 0,5, 1, 2, 3, 4, 8, dan 16 menit. Pada tabel 2 menunjukkan jumlah senyawa volatil pada kopi. Dalam kasus pengambilan sampel 4 menit, 2 dan 3 metil butanal, piridin, dan asam trimetil butirat menunjukkan
peningkatan yang lebih kecil pada kelimpahan puncak yang menyebabkan perubahan proporsi komponen di antara 30 bau. Dari hasil tersebut, 2 menit dipilih untuk pengambilan waktu sampel. Pengaturan waktu untuk mencicipi aroma kopi segar. Sama seperti yang ditunjukkan pada tabel 2, tabel 3, R2 memiliki volatil turunan-menurun dikarenakan fiber diekspos selama 16 menit. Penurunan nilai-nilai R2 menunjukkan perubahan tingkat kenaikan volatil. Hal tersebut disebabkan oleh hilangnya karakter segar pada aroma kopi. Setelah proses pembuatan pada tabel 3, jumlah total 30 bau menjadi lebih kecil karena waktu pengambilan sampel. Profil aroma ditemukan berubah seiring berjalannya waktu ekstraksi. Reproduksibilitas pengambilan sampel SPME, headspace, dan linier dengan panjang SPME berbeda. Dengan memotong serat 20 mm SPME, masing-masing serat 2,5 mm, 5 mm, dan 10 mm, analisis pengenceran GCO dilakukan dengan 3 fiber. Pada tabel 4 menunjukkan sebelum menerapkan filter ke GCO, senyawa volatil diambil 3 kali untuk setiap filter yang akan dianalisis dengan GCMS. Untuk analisis GCO dapat dilihat pada tabel 5. Kesimpulan. Dari hasil penelitian di atas, diketahui pada pengambilan headspace dengan waktu 2 menit menggunakan filter SPME jenis serat DVB carboxen PDMS. Senyawa volatil dengan proses penyeduhan kopi Arabica Ethiopia dianalisa menggunakan GCMS dan GCO menunjukkan benar dan komposisinya mudah menguap. Dari hasil GCO menghasilkan secara khusus 4-hidroksifenil 2-butanon memiliki OSV yang relatif tinggi yaitu 54, yang mendekati kepentingan relatif dari bau. Dalam analisis GCO, hasil ini menunjukkan bahwa 4-hidroksifenil 2-butanon membuat cukup banyak kontribusi terhadap aroma khas dari minuman yang baru diseduh, yaitu kopi Arabica Ethiopia. Metode pengambilan sampel waktu singkat ini akan memungkinkan kita untuk mempelajari karakteristik aroma segar dari berbagai jenis kopi tetes yang baru diseduh, yang akan digunakan di masa depan untuk kopi pencipta rasa. Terima kasih.